Akhirnya, Gus Idris Al-Marbawi ditahan, ini komentar para praktisi hukum. Akhirnya, drama hukum dengan tersangka Muh Idrisul Marbawi, yang populer dengan sebutan Gus Idris, berlanjut di tahanan. Hal tersebut diinformasikan langsung oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Kabupaten Malang pada Kamis, tanggal 21 Oktober tahun 2021. Melalui laman media sosial milik Kejari, mengungkapkan bahwa penyelidik Polres Malang telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti, tahap 2, atas nama tersangka Muh Idrisul Marbawi alias Gus Idris, yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan kemudian dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, di Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Malang. Menanggapi hal itu, Husairi, SH, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, LPBHNU, Kabupaten menyatakan hal itu sudah wajar dalam penegakan hukum dengan sanksi pidana sebagai langkah akhir. Jadi wajar saja penegakan hukum dengan sanksi pidana sebagai langkah akhirnya, agar terwujud rasa keadilan bagi semuanya, dan tidak lagi alasan apapun perbuatan yang mengandung perbuatan pidana untuk dijadikan media dakwah. Islam itu adalah agama yang rahmatal lil alamin, jelasnya. Menurut Husairi, Gus Idris dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, dan pasal 27 ayat 1 UU ITE pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi UU Pornografi, sudah tepat. Dengan demikian, lanjutnya, apa yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Malang yang melakukan penahanan berupa penangkapan dan penahanan terhadap Gus Idris sudah sesuai prosedur hukum. Sebelum penahanan, Kejari sudah dilakukan lidik dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Malang. Yang mana pada saat proses penyidikan oleh Polres Malang, Gus Idris diwajibkan absen dengan laporan sebelumnya tentang pemberitaan hoaks. Dan saat ini Gus Idris diduga mengulangi lagi perbuatannya dengan menyebarkan konten porno, tuturnya. Sementara itu, komentar dari praktisi hukum yang tak kalah pentingnya adalah muncul dari Wakil Ketua Pimpinan Pusat WAKAPIMPUS, Lembaga Hukum, Lembakum Indonesia, Advokat Joko Siswanto, Eskom, SH, menanggapi kasus tersebut, Joko Siswanto, menjelaskan bahwa tentang permasalahan hukum bisa menimpa siapa saja. Tak terkecuali bagi seorang Gus ataupun Kiai, jika terbukti bersalah, ia harus mengakui kesalahannya dan harus melakukan prosedur hukum yang berlaku. Karenanya, lanjut Joko Siswanto, terutama kepada publik figure semacam Gus Idris atau siapapun yang merasa dirinya adalah tokoh agama, perlu mengerti aturan hukum mana yang melanggar dan mana yang tidak jika memang bergelut di dunia digital. Harapan saya, marilah bijak bermedia sosial dan mengerti pula aturan-aturan, dan batas yang diperbolehkan untuk diketahui oleh publik, jelasnya. Oleh Royhan.